memberkati kita. Hari ini tema kita adalah hati yang dipenuhi kasih. Hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Bagaimana rasanya kalau hati kita dipenuhi kasih Tuhan? Tentu ada bahagia, ada rasa senang dan sukacita yang luar biasa. Nah, di dalam diri kita semua sudah ada kasih Tuhan. Mari kita kembangkan. Hati kita selalu dipenuhi kasih. Jadi terhadap siapapun kita selalu hidup dengan damai. Hidup dengan tenang. Selamat mengikuti ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Jawabnya ceria, sehat, kuat, Oke, kita mulai ya. Anak Tuhan, ceria, sehat, kuat, Baik, karena kita akan mulai ibadah kita, mari kita saat teduh. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih buat anugerah-Mu yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami bisa mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Berkatilah ibadah kami Tuhan, dari awal kami memulai hingga mengakhirinya nanti, hanya Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, kasih Yesus indah-indah indah. Kalian ikutin gerakan kakak ya. Indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah,
Sudah siap kita memuji muliakan nama Tuhan? Saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian kita, persembahan kami. Firman Tuhan ada di hatiku. Anak-anak sekolah minggu tahu semua? Tahu. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus berkumpul, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, besar. Berbuah, berbuah, besar. Berbuah, berbuah, besar. Berbuah, berbuah, oh, 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 oh. Kita nyanyikan sekali lagi. Buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus berkumpul, sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, besar. Berbuah, berbuah, besar. Berbuah, berbuah, besar. Berbuah, berbuah, oh, 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 oh. Ya, shalom adik-adik. Selamat bertemu dengan saya Pendeta Desi Parwanto. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita pada hari Minggu ini. Kisah tentang seorang anak muda yang penuh dengan kasih sayang, yang hidupnya dipenuhi dengan kejujuran. Oleh karena kebaikan hatinya itu, dia menjadi seorang anak muda yang disayangi oleh keluarganya, oleh orang tuanya khususnya. Akan tetapi di hadapan keluarganya, saudara-saudaranya, abang-abangnya, kakak-kakaknya, dia dipandang sebagai orang yang bukan baik. Oleh karena dia tidak mau bekerja sama. Kadang-kadang hal-hal yang buruk dia ceritakan kepada orang tuanya, sehingga mungkin karena itu dia sering ditegur oleh orang tuanya. Dan itu yang membuatnya menjadi orang yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Tetapi keadaan yang tidak baik yang sering dia dapatkan dari saudara-saudaranya itu tidak mengubah hidupnya menjadi orang yang jahat. Tidak mengubah hidupnya menjadi orang yang pendendam atau pembenci. Justru malah dia menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan di dalam perjalanan hidupnya selanjutnya. Adik-adik tahu siapa dia? Dia adalah seorang pemuda yang bernama Yusuf. Ingat ya, Yusuf. Bukan Yusuf suaminya Maria loh. Dia adalah Yusuf anaknya Yakub. Kakeknya namanya Ishak. Lalu kakek buyutnya lagi namanya Abraham. Jadi dia adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara. Abangnya yang paling besar ada Ruben, ada Simeon, lalu ada Lewi, ada Yehuda, ada Isaksar dan seterusnya. Lalu dia punya adiknya yang paling kecil namanya Binyamin. Nah, kita mau cerita tentang Yusuf itu ya adik-adik. Suatu kali dia cerita tentang mimpinya kepada abang-abangnya. Dia bilang begini, "Bang, tadi malam aku bermimpi. Waktu itu kita sedang
sama-sama mengumpulkan berkas gandum. Tetapi berkas-berkas yang kita kumpulkan itu, berkas yang kuikat khususnya, waktu itu tiba-tiba berdiri, tegak begitu. Lalu berkas yang kalian kumpulkan itu kelihatan tunduk menyembah kepada berkas yang kukumpulkan itu. Mendengar cerita mimpinya itu, abang-abangnya marah. Mereka bilang, memangnya kau mau menjadi raja atas kami? Apakah engkau mau menguasai kami? Katanya begitu. Sejak hari itu semakin bencilah mereka melihat Yusuf. Padahal apa yang dikatakan Yusuf itu hanyalah sebuah mimpi. Kan begitu. Lalu beberapa hari kemudian dia pun bermimpi kembali. Dan mimpinya diceritakan kepada ayahnya. Dia bilang, ayah, tadi malam aku bermimpi. Ada matahari. Lalu kemudian ada 11 bintang yang sujud kepada aku. Mendengar cerita mimpinya itu, ayahnya menegur. Mimpi apa mimpimu itu, Yusuf? Apakah kami akan menyembah kepadamu? Kami mau sujud menyembah kepadamu? Begitu tanggapan ayahnya. Tetapi kali ini pun ya, namanya juga mimpi, pikir Yusuf. Adik-adik yang terkasih, kadang-kadang sadar atau tidak, Tuhan berbicara kepada umatnya melalui mimpi. Kita menganggapnya mimpi itu sebagai bunga-bunga tidur. Tetapi dalam firman Tuhan kali ini, mimpi itu adalah tanda, cara Tuhan memberikan petunjuk, cara Tuhan untuk memberikan peringatan bagaimana dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, adik-adik, kita mau belajar dari kisah Yusuf ini. Begitu dia mendapat perlakuan yang tidak baik pun, dia tetap menjadi orang yang baik. Kadang-kadang dia cerita kepada orang tuanya, menceritakan bagaimana perilaku abang-abangnya. Kadang-kadang dia diutus untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh abang-abangnya di padang penggembalaan ketika mereka sedang mengembalakan kambing domba. Kadang-kadang dia ceritakan hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk pun dia ceritakan. Oleh karena dia orang yang jujur. Dan itulah membuat dia menjadi orang yang disayangi oleh ayahnya, tetapi menjadi orang yang dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, adik-adik yang terkasih, suatu kali ayahnya menyuruh dia pergi. Anakku, pergilah dulu ke padang penggembalaan. Lihat dulu apa yang terjadi dengan abang-abangmu. Bagaimana keadaan mereka di sana. Lalu karena dia anak yang baik dan penurut, dia pun pergi mencari tahu. Belum dia sampai ke tempat abang-abangnya menggembalakan itu, karena tempat penggembalaan itu jauh dari rumah. Dari kejauhan mereka sudah melihat Yusuf sedang datang ke arah mereka. Lalu mereka bermufakat. Lihat itu, anak si tukang mimpi. Kan begitu. Lalu ada yang mengusulkan, kita bunuh aja dia, supaya kita tidak lagi mendengar cerita-cerita tentang mimpinya. Lalu mendengar itu, Ruben, abangnya, berusaha untuk menyelamatkan Yusuf. Bagaimana supaya dia bisa kembali kepada ayahnya dengan selamat. Udah, kita masukkan aja ke dalam sumur ini. Dia tidak akan bisa keluar. Walaupun sumur itu tidak berair, kosong. Tapi karena dalam, kalau nanti berhari-hari dia di situ, pasti dia akan mati dengan sendirinya karena kelaparan. Lalu mereka pun menangkap Yusuf, lalu menelanjanginya, melepas jubahnya, dan memasukkannya ke dalam sumur itu. Lalu mereka makan. Ketika mereka sedang makan, lewatlah khalifah yang menuju ke Mesir. Lalu mereka berinisiatif, terkhusus abangnya Yehuda. Dia bilang, apa untungnya kita membunuh Yusuf? Kita jual saja dia. Begitu. Daripada kita membunuhnya, tohnya dia darah daging kita juga, dia saudara kita. Kalau nanti dia dijual, dia tidak akan pernah lagi kembali karena dia sudah jadi budak di sana. Kan begitu. Akhirnya pun mereka sepakat dan menjualnya. Adik-adik yang terkasih, untuk mengelabui cerita yang sebenarnya yang terjadi dengan Yusuf itu, lalu mereka menyembelih seekor kambing,
lalu melumuri jubah yang dipakai oleh Yusuf tadi, lalu mereka bawa kepada orang tuanya. Ayah, kami menemukan ini. Apakah ini jubahnya Yusuf? Melihat jubah yang berlumuran darah itu spontan, ayahnya pun sangat sedih. Lalu ayahnya pun menangis. Dia sudah dimakan oleh binatang buas, pikirnya. Berhari-hari dia menangis karena kehilangan anak yang dia sayangi itu. Adik-adik yang terkasih, apa yang terjadi dengan Yusuf yang sebenarnya, ayahnya tidak tahu. Tetapi apa yang diperbuat oleh saudara-saudaranya itu adalah perbuatan yang sangat keji. Berusaha menyingkirkan saudaranya sendiri oleh karena mereka tidak suka. Tetapi di Mesir sana, di negeri asing, Yusuf tetap menjalani kehidupannya. Dia jalani hari-harinya sebagai budak. Oleh karena dia orang yang penuh dengan kasih sayang, dia mudah diterima oleh siapapun, meskipun dia tinggal di negeri yang tidak dia kenal, jauh dari sanak saudaranya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Pak Pendeta mau ingatkan, lewat kisah Yusuf ini, kita bisa belajar. Kadang-kadang situasi yang tidak baik, perilaku yang tidak manusiawi bisa terjadi kepada siapapun. Tetapi ingat kisah Yusuf ini. Dia sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Bahkan seperti yang sudah terjadi kepadanya itu. Tidak mengubah karakternya. Tidak mengubah dia menjadi orang yang jahat. Tidak mengubah karakternya yang tadinya baik menjadi seorang yang pemarah, pendendam. Dia tetap jalani kehidupannya sambil dia merenung. Apa yang terjadi dengan dirinya di negeri yang tidak dia kenal, di negeri asing, jauh dari keluarganya. Dia tetap menjadi orang yang baik dan tetap mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, Pendeta mau ingatkan, marilah kita menjadi anak sekolah minggu yang dipenuhi dengan kasih. Ingat, dipenuhi dengan kasih. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik pun banyak orang yang tidak suka kepada kita. Tetapi ingat bahwa yang tidak baik itu pun, perilaku yang tidak baik tidak mengubah kehidupan kita. Itu saja. Ingat, jangan sampai perilaku yang tidak baik itu mengubah karakter kita, sama seperti yang terjadi kepada Yusuf. Yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Apa yang terjadi kepada Yusuf itu, dia tidak berusaha bagaimana meloloskan diri dari penjualan dirinya ke Mesir menjadi budak, supaya dia bisa mengadukan perilaku abangnya yang sebenarnya. Dia tidak lakukan itu. Dia tetap jalani hidupnya dengan pertolongan Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan punya rencana di balik perilaku yang tidak menyenangkan yang dia peroleh itu. Dan ingat, hidupnya tetap dipenuhi dengan kasih, sehingga dia tidak berusaha untuk membalas dendam kepada abang-abangnya. Yang terakhir, marilah kita menjadi anak sekolah minggu yang melakukan firman Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau kita belajar untuk mengasihi orang lain, kita belajar untuk saling mengasihi seorang dengan yang lain, berarti di sana kita sedang belajar untuk melakukan perintah Tuhan. Oleh karena itu, jadilah anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, dengan menjaga hatimu tetap dipenuhi dengan kasih yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita dan menjaminkan masa depan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami hari ini. Peliharakanlah hidup kami dan jagailah hati kami. Isilah kehidupan kami dengan kasih yang daripadamu, supaya kami bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami bisa menyayangi mereka dengan hati yang tulus. Kami boleh menjalani kehidupan kami dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Sama seperti Tuhan memberkati dan memenuhi hati Yusuf, penuhilah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu. Sama seperti Tuhan menjaminkan masa depannya,
jaminkanlah masa depan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengakhiri pada sekolah minggu kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan terima berkat yang daripada Tuhan saja. Kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih sayang dari anaknya Kristus Yesus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati dan memelihara kehidupan anak-anak sekolah minggu, mulai pagi hari esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bye.